Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesmas, salam sehat semuanya. Welcome to Kesmas Podcast. Ini adalah podcast pertama kita. Perkenalkan, nama saya Fairan Limbi. Saya sebagai host dan pembawa podcast pada hari ini. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, yang akan menemani kalian kurang lebih selama 20 menit ke depan. Dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya PHBS, dan podcast kali ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai PHBS di tatanan institusi kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Tentu saya tidak sendiri pada podcast kali ini, dan saya akan ditemani beberapa rekan saya dan narasumber kita yang pastinya kece hari ini. Nah, pada podcast kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa rekan saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Mereka ini yang akan menemani kita pada sepanjang podcast kali ini. Nah, boleh untuk narasumber pertama memperkenalkan diri, begitu seterusnya sampai narasumber terakhir. Oke, halo, perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani sebagai narasumber pertama. Halo Rizky, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, boleh narasumber kedua. Hai, perkenalkan nama saya Natasha Cecilia Masya Putri selaku narasumber kedua. Halo Natasha, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Perkenalkan nama saya Sarah Tegufa selaku narasumber ketiga. Halo Ulfa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Ramadhani sebagai narasumber keempat. Halo Gabriela, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik, selalu sehat-sehat terus ya semuanya. Pastinya buat kalian semua nih, teman-teman yang dengerin podcast kita pada hari ini, selalu sehat dan stay safe ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tema sharing atau podcast kita hari ini yang pastinya seru banget untuk kita bahas pada hari ini. So, stay with us here guys. Sebelum kita memulai diskusi tentang penerapan PHBS di institusi kesehatan pada podcast kali ini, kita mulai dulu, apa sih sebenarnya PHBS itu? Nah, pengertian dari PHBS itu sendiri adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS sendiri adalah gerakan yang mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh serta lingkungan sekitar. Oke, langsung saja nih berbicara seputar tema podcast kita hari ini tentang PHBS institusi kesehatan. Nah, saya akan bertanya-tanya kepada rekan-rekan saya ini tentang pentingnya PHBS di institusi kesehatan. Nah, untuk pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada narasumber kita yang pertama. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat Rizky tentang pentingnya PHBS di institusi kesehatan? Institusi kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik merupakan sarana yang digunakan sebagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan di mana tempat-tempat tersebut merupakan lalu lalang bagi berkumpulnya orang, baik orang yang sehat ataupun sakit, sehingga dapat menjadi sumber penularan penyakit baik kepada pasien, pengunjung ataupun tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, apalagi jika mereka tidak menerapkan praktik PHBS, kurang menjaga kebersihan, tidak memadainya fasilitas ataupun dari tenaga kesehatannya sendiri tidak melakukan prosedur medis yang tidak sesuai standar. Nah, dengan tidak diterapkannya PHBS, justru akan membuat orang yang sehat menjadi sakit dan orang yang sakit dapat bertambah parah penyakitnya. Oke, baik Rizky pendapatnya, terima kasih. Kalau yang lain, ada pendapat lain tentang pentingnya PHBS pada institusi kesehatan? Kalau menurut saya, penerapan PHBS di pusat pelayanan kesehatan itu tidak bertanggung jawab untuk mengobati penyakit, tetapi juga mencegah penyebarannya. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Anca.
Oke, kalau dari Gaby sendiri bagaimana pendapatnya tentang pentingnya PHBS di institusi kesehatan? Saya sependapat dengan yang saya sampaikan, di mana PHBS tersebut harus menerapkan mengurangi risiko infeksi baik bagi pasien maupun medis. Oke, baik. Oh, jadi PHBS di institusi kesehatan itu sangat penting ya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kesehatan. Nah, PHBS ini sendiri di institusi kesehatan juga menjadi contoh yang baik untuk menerapkan pola hidup sehat di institusi kesehatan. Oke, baik, kita lanjut pada pertanyaan kedua. Bagaimana nih menurut kalian fakta terkait penerapan PHBS di institusi kesehatan itu sendiri? Kalau menurut saya, kan kita ketahui kalau masih banyak petugas kesehatan yang memiliki kesadaran rendah akan pentingnya PHBS. Hal ini terlihat dari kurangnya kepatuhan dalam bekerja, seperti mencuci tangan dengan bersih dan menggunakan APD. Kurangnya penerapan PHBS oleh petugas kesehatan juga terjadi karena infeksi nosokomial atau infeksi yang diperoleh di rumah sakit. Oke, kalau yang lain bagaimana menurutnya fakta terkait PHBS itu di institusi kesehatan sendiri? Nah, selain fakta yang sering disebutkan kepada narasumber kedua itu ada fakta yang sering banyak masyarakat sering lakukan di layar kesehatan sendiri. Salah satunya itu merokok. Nah, di mana merokok itu banyak dari pemicu sakit itu merokok di area kesehatan yang seharusnya bukan anaknya merokok itu sendiri. Nah, ini menjadi kebiasaan dari dampak negatif dari itu sendiri, di mana itu akan berdampak bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga pada masyarakat semua, masyarakat yang ada di area itu sendiri. Oke, kalau yang lain bagaimana faktanya terkait PHBS di institusi kesehatan itu sendiri? Saya berpengalaman di salah satu rumah sakit yang tidak menerapkan sarana dan prasarana PHBS. Misalnya seperti wastafelnya yang tidak bersih, kurangnya sabun, terus kamar mandi yang tidak bersih. Oh, seperti itu. Saya juga pernah melihat atau mendapatkan hal seperti itu. Wah, ternyata banyak juga ya fakta-fakta negatif terkait penerapan PHBS di institusi kesehatan itu sendiri. Selain adanya fakta positif, banyak juga ternyata fakta-fakta negatifnya ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Apakah ada yang tahu apa saja kendala dalam penerapan PHBS di institusi kesehatan itu sendiri? Nah, penerapan PHBS di institusi kesehatan seringkali terjadi hambatan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran baik dari pasien, pengunjung ataupun dari petugas kesehatan sendiri. Nah, bagaimana mengenai pentingnya PHBS? Nah, banyak yang tidak sebelumnya menyadari bahwa penerapan PHBS tak hanya berlaku pada pasien, tetapi juga bagi seluruh lingkungan kesehatan. Akibatnya, komitmen untuk penerapan PHBS menjadi rendah dan hal ini mengakibatkan praktik-praktik kesehatan yang tidak diterapkan secara konsisten. Oke, baik. Kalau yang lain ada pendapatnya tentang kendala dalam penerapan PHBS itu sendiri? Nah, betul seperti yang Ulfa katakan tadi, selain dari kesadaran, pengetahuan tentang pentingnya penerapan PHBS juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan PHBS tersebut. Dan jika dari tenaga kesehatan sendiri ataupun staf yang tidak memahami betapa pentingnya praktik seperti mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker ataupun menjaga jarak, mereka tidak akan merasa tidak perlu untuk mematuhi protokol-protokol tersebut. Oke. Kalau dari narasumber yang lain, apakah ada pendapat lain tentang apa saja kendala dalam penerapan PHBS ini di institusi kesehatan? Kalau menurut saya,
Salah satunya itu adalah salah satu keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun infrastruktur, yang menjadi hambatan signifikan banyak institusi kesehatan yang menghadapi tantangan dalam menghadapi pengadaan alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung PHBS sendiri. Tanpa dukungan memadai, sulit untuk mengimplementasikan program-program kesehatan yang efektif. Misalnya, ketersediaan sanitasi yang buruk di mana toilet yang tidak bersih atau tidak terawat dapat menyebabkan tenaga kesehatan dan pasien enggan menjaga kebersihan pribadi yang sangat penting dalam penerapan PHBS. Oh, jadi ternyata banyak juga ya kendala dalam penerapan PHBS ini. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Menurut kalian, apa saja solusi yang bisa kalian tawarkan untuk mengoptimalkan penerapan PHBS ini di institusi kesehatan sendiri? Untuk mengoptimalkan penerapan PHBS di institusi kesehatan, diperlukan pendekatan kooperatif dan terintegrasi, seperti dengan meningkatnya edukasi dan pemahaman tentang PHBS menjadi prioritas melalui pelatihan kampanye edukasi baik untuk tenaga kesehatan maupun pasien, sehingga kita dapat meningkatkan kesadaran tentang praktik hidup sehat. Betul sekali. Dan dapat edukasi kan juga harus disesuaikan dengan konteks lokal dan bahasa yang digunakan yang mudah dipahami agar lebih enak dalam menyampaikan pesan kesehatan. Nah, selain yang kita jelaskan mengenai riski, itu adalah penguatan infrastruktur juga sangat penting. Nah, institusi kesehatan harus memastikan bahwa fasilitas pendukung penerapan PHBS seperti tangan, yang baik, serta alat pelindung yang cukup. Nah, ini basis dalam perbaikan infrastruktur akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan penerapan praktik hidup sehat secara konsisten. Oke guys, jadi itu tadi solusi-solusi yang ditawarkan oleh beberapa narasumber kita pada hari ini untuk mengoptimalkan penerapan PHBS di institusi kesehatan itu sendiri. Oke, menyoroti perilaku PHBS di institusi kesehatan, di mana masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan PHBS, meskipun pemerintah sendiri telah gencar-gencarnya melakukan upaya demi terciptanya perilaku PHBS dengan optimal. Nah, dari banyaknya teori perilaku yang ada, menurut kalian teori apa yang dapat kita kaitkan dengan perilaku masyarakat yang belum sadar akan pentingnya penerapan PHBS khususnya di institusi kesehatan? Baik, menurut saya sendiri teori perilaku bermodal atau HBM yang dapat kita kaitkan dengan penerapan PHBS di institusi kesehatan, di mana seperti yang kita tahu HBM adalah sebuah teori yang digunakan untuk memahami mengapa seseorang melakukan atau tidak melakukan tindakan kesehatan tertentu, dan di mana HBM berfokus pada teori individu tentang suatu penyakit dan tindakan pencegahan yang dapat diambil. Dan HBM ini juga dapat menjadi kerangka yang sangat penting untuk memahami dan mendorong penerapan PHBS di institusi kesehatan. Salah satu komponen utama dari HBM juga adalah persepsi tentang kerentanan. Individu perlu menyadari bahwa mereka beresiko mengalami penyakit atau infeksi jika tidak dapat menerapkan praktik hidup yang bersih. Misalnya, tenaga kesehatan dan pasien harus memahami bahwa tidak mencuci tangan secara teratur dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Di institusi kesehatan dapat membantu meningkatkan kesadaran ini. Selain itu, HBM juga menyoroti pentingnya persepsi tentang tingkat keparahan. Jika individu menganggap bahwa konsekuensi dari tidak menerapkan PHBS cukup serius, mereka lebih cenderung untuk mematuhi protokol kesehatan. Dalam institusi kesehatan, penyampaian informasi tentang dampak kesehatan yang serius akibat praktik tidak bersih seperti infeksi nosokomial
dapat memberikan motivasi tambahan bagi tenaga kesehatan dan pasien untuk berkomitmen pada PHBS. Nah, komponen ketiga dari HBM ini adalah bagaimana manfaat dari penerapan PHBS itu sendiri. Nah, di mana individu ini harus percaya bahwa mengikuti praktik PHBS akan membawa manfaat nyata bagi kesehatan mereka. Nah, institusi kesehatan ini dapat meningkatkan keyakinan ini dengan menunjukkan hasil positif dari penerapan PHBS seperti penurunan angka infeksi dan kesejahteraan masyarakat. Ada juga komponen yang berkaitan dengan hambatan, di mana HBM menunjukkan bahwa individu mungkin ragu untuk menerapkan perilaku sehat jika mereka merasa ada kendala yang menghalangi, seperti kurangnya fasilitas untuk mencuci tangan atau ketidaknyamanan menggunakan alat pelindung diri. Oleh karena itu, institusi kesehatan perlu memastikan bahwa infrastruktur mendukung untuk penerapan PHBS sendiri. Nah, selain itu, individu juga seringkali membutuhkan dorongan atau peringatan untuk perilaku sehat. Dalam hal ini, kampanye kesehatan yang aktif memperingati dari tenaga kesehatan dan penyuluhan berkala dapat berfungsi sebagai isyarat agar individu untuk mau bertindak. Oke, baik, jadi itu tadi beberapa pentingnya penerapan PHBS di institusi kesehatan jika dikaitkan dengan teori-teori tentang perilaku. Salah satunya adalah teori Health Belief Model, yaitu HBM itu sendiri. Oke guys, gak kerasa nih kita udah di penghujung waktu sekitar 20 menit yang lalu dan sudah ngobrol banyak tentang apa itu PHBS dan pentingnya PHBS di institusi kesehatan. Seru banget kan obrolan kita hari ini? Seru. So guys, jadi kesimpulan dari tema hari ini adalah seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa betapa pentingnya menjaga pasangan kita. Bercanda guys. Pentingnya menerapkan PHBS termasuk di layanan kesehatan, dan ini tidak luput dari perhatian kita loh sebagai mahasiswa Kesmas. Nah, dengan mengenali prinsip PHBS, semoga kita dapat membantu untuk menyadarkan semua orang dan masyarakat bahwa betapa pentingnya PHBS di berbagai tatanan, termasuk di institusi kesehatan itu sendiri. So guys, saya Fairan Lindi sebagai host dan pembawa podcast pada hari ini. Dan bersama rekan-rekan saya, kami pamit. See you. Dadah.